Halo, Mah. Iya, Mah. Udah aku transfer uang listrik ya. Iya, Mah. Tadi juga aku baru bayar SPP anak aku. Kenapa? Kamu relate ya sama pembicaraan ini? Mungkin kamu salah satu generasi sandwich nih. Namun, sebenarnya apa sih generasi sandwich itu? Generasi sandwich adalah generasi orang-orang muda, mapan, yang memiliki tanggung jawab berat atau peran ganda. Generasi ini dianggap tidak hanya memikirkan diri sendiri. Simpelnya, dia terjepit karena harus bertanggung jawab kedua generasi. Apalagi kondisi orang tuanya nggak produktif lagi juga mungkin akhirnya menyebabkan tergantung baik secara ekonomi, ya, secara finansial, secara tanggung jawab sehari-hari, itu juga akhirnya bergantung pada si generasi sandwich tadi. Dan generasi sandwich tadi juga bertanggung jawab dong terhadap kehidupan anaknya gitu. Kalau dilihat dari penjelasannya, kok kayaknya hidup susah banget sih jadi generasi ini? Nggak juga kok, generasi sandwich juga berhak bahagia. Cara yang pertama, kamu harus petain dulu, mulai dari finansial, kesehatan, perhatian, sampai ke proses penjagaan anak dan orang tua. Nah, ditataknya dilihat dari skala prioritas dulu guys. Yang kedua, wajib prioritasin self-care. Sebisa mungkin sediain waktu deh buat me time, supaya kamu gak burn out. Karena kan yang kamu jalani ini akan jadi rutinitas. Rutinitas bawa tanggungan orang tua dan anak. Nah, yang ketiga, maksimalin fungsi support system. Cari dan jadikan anggota keluarga kamu untuk bisa diandalkan. Ya, saling dukung dan bantu di hal sederhana juga cukup kok. Terakhir, kamu juga harus bijak mengatur keuangan. Cobalah untuk mulai berikan batasan jumlah maksimal pengeluaran rutin kamu dalam membantu orang tua atau saudara. Menurut perencanaan keuangan Teja Sari Asad, ada berbagai cara dalam mengelola keuangan. Ada berbagai cara di dalam pengelolaan keuangan. Nah, tinggal sebenarnya balik ke kita sendiri nih, kita maunya seperti apa, ya kan? Sebenarnya prinsipnya dari semua itu adalah intinya dua, berapa yang kita bisa tabung atau investasikan. Mau komposisinya berapapun, ya kan? Mau komposisinya 10, mau 20, mau 30, kita kemampuannya seperti apa, gitu. Oke, saya mampu minimal 10%, ya udah 10% aja. Kalau itu pun enggak, 5% juga nggak apa-apa. Jadi, sesuaikan dengan kemampuan kita, jangan sampai, katanya 20, 30, 40, di mana saya nabungnya investasi harus 20% gitu, wah harus dipaksa gimana caranya, jadi stres gitu kan. Nah, jadi udah sesuaikan dengan kondisi sekarang, memang sebaiknya minimal 10% dijalanin, kalau misalnya enggak, ya udahlah seberapapun gitu ya. Lalu, bagaimana ya langkah bijak agar terhindar menjadi generasi sandwich? Kalau terhindar mungkin agak sulit ya gitu, karena sebetulnya masalah itu kan bukan internal ya, tapi eksternal kan gitu. Karena maksudnya dalam arti kata dia kan nggak mungkin waktu dia kecil dia mempersiapkan orang tuanya agar bisa mandiri ketika pensiun. Mungkin si anaknya si yang jadi sandwich generation yang mungkin usianya nggak mungkin kepikiran dulunya gitu kan. Jadi kalau pakai kalimat kata terhindarkan tuh agak sulit mbak gitu, karena itu sesuatu yang bukan si sandwich generation itu yang memilih gitu ya, bukan mereka yang menjadikan dia itu sebagai orang yang harus bertanggung jawab, tapi kondisi eksternal, misalnya kondisi keluarganya lah yang membuat hal itu terjadi kan gitu. Jadi, kira-kira kamu ada di posisi ini nggak guys? Kalau iya, tetap semangat ya!